Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinatul Fitriyanita Munawaroh. NIM 1902102041129. Saya dari kelas E, program studi PGSD Universitas Jember. Saya di sini akan melakukan sebuah percobaan terkait dengan fotosintesis. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Kemudian yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Kemudian yang kelima adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan yang pertama yaitu botol marjan dengan ukuran 650 ml, ember yang berisi air, kemudian plastik jilid dengan warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, termometer 1 buah, stopwatch dengan menggunakan ponsel, tanaman air Hydrilla verticillata, kemudian alat penghitung, soda kue secukupnya, benang jahit, alat pengukur yaitu penggaris, gunting 1 buah, dan yang terakhir sendok 1 buah. Langkah-langkah pada percobaan yang pertama yaitu pertama-tama kita perlu menyiapkan tanaman Hydrilla verticillata. Kemudian langkah selanjutnya adalah memotong 5 tangkai tumbuhan ini sepanjang 10 cm. Lalu mengikatnya dengan menggunakan benang jahit. Langkah selanjutnya adalah memasukkan tanaman ini ke dalam botol. Kemudian mengisi air pada botol hingga penuh. Pada saat mengisi air dalam botol, usahakan tidak ada udara yang masuk. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menempatkan botol pada tempat yang gelap, kemudian mengukur suhunya dan menghitung jumlah gelembung yang dihasilkan selama 3 menit. Pada saat meletakkan botol di tempat gelap, jangan lupa untuk mengukur suhunya. Lalu amati selama 3 menit
dan hitung jumlah gelembung yang dihasilkan. Setelah waktu 3 menit dengan suhu 22 derajat, gelembung yang dihasilkan sebanyak 16 gelembung. Lalu, jangan lupa untuk mencatat pada tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya adalah memindahkan botol ke tempat yang terang. Kemudian, memberi soda kue sebanyak setengah sendok makan. Kemudian, jangan lupa untuk mengukur suhu di dalam botol. Lalu amati perubahan yang terjadi selama 3 menit dan hitung jumlah gelembung yang dihasilkan. Setelah waktu 3 menit, gelembung yang dihasilkan sebanyak 135. Lalu catat hasil pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya adalah menambahkan plastik jilid berwarna merah pada botol. Dan jangan lupa untuk mengukur suhunya. Setelah itu amati selama 3 menit dan hitung jumlah gelembung yang dihasilkan. 3 menit dengan suhu 30 derajat, gelembung yang dihasilkan adalah sebanyak 129 gelembung. Jangan lupa mencatat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menutup botol dengan menggunakan plastik jilid berwarna biru. Dan jangan lupa untuk mengukur suhunya. Lalu amati selama 3 menit dan hitung jumlah gelembung yang dihasilkan. Setelah waktu 3 menit dengan suhu 30 derajat, jumlah gelembung yang dihasilkan adalah sebanyak 118 gelembung. Jangan lupa mencatat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya adalah menutup botol dengan plastik jilid berwarna kuning dan jangan lupa untuk mengukur suhunya. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi selama 3 menit dan jangan lupa untuk menghitung jumlah gelembung yang dihasilkan. Setelah 3 menit, jumlah gelembung yang dihasilkan dengan suhu 30 derajat adalah sebanyak 106 gelembung. Lalu, catat pada tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya adalah menutup botol dengan plastik jilid berwarna ungu dan jangan lupa untuk mengukur suhunya. Setelah itu amati selama 3 menit dan hitung jumlah gelembung yang dihasilkan. Setelah 3 menit, jumlah gelembung yang dihasilkan dengan suhu 30 derajat adalah sebanyak 72 gelembung.
jangan lupa mencatat pada tabel hasil pengamatan. Setelah waktu 3 menit dengan suhu 30 derajat, jumlah gelembung yang dihasilkan adalah sebanyak 39 gelembung. Dan jangan lupa untuk mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, langkah yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil pengamatan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan yang kedua yaitu daun singkong yang ditutupi dengan aluminium foil secukupnya, air secukupnya, alkohol 70%, obat merah, spiritus, kaleng bekas, piring kaca, gunting 1 buah, pinset 1 buah, penjepit 1 buah, dan isolasi. Kemudian kaki 3, panci, dan yang terakhir pembakar spiritus. Langkah-langkah pada percobaan yang kedua yaitu pertama-tama kita perlu menutup daun singkong dengan menggunakan aluminium foil dan merekatkannya menggunakan isolasi selama 1 minggu. Nah, dalam memilih daun singkong, memilih daun yang menghadap pada sinar matahari. Setelah 1 minggu, lalu memetiknya pada pagi ataupun sore hari. Kemudian, langkah selanjutnya adalah membuka penutup aluminium foil pada daun singkong. Untuk membuka aluminium foil, kita menggunakan gunting. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memanaskan air sampai air mendidih pada panci. Lalu, setelah air mendidih, kita rebus daun singkong kurang lebih selama 5 menit sampai daun singkong mulai layu. Kemudian, langkah selanjutnya, setelah daun singkong direbus pada air mendidih selama 5 menit, angkat dan tiriskan daun singkong pada piring menggunakan pinset. Lalu, langkah selanjutnya adalah menuangkan alkohol pada kaleng bekas. Kemudian, meletakkan daun singkong ke dalam kaleng bekas yang berisi alkohol dengan menggunakan pinset.
Lalu, langkah selanjutnya adalah meletakkan kaleng bekas yang berisi alkohol di dalam air yang mendidih pada panci kurang lebih 3 menit. Pada saat merebus kaleng bekas yang berisi alkohol, usahakan jangan sampai menyentuh pada permukaan panci. Setelah kaleng bekas diletakkan pada air mendidih selama 3 menit, kita angkat, lalu tiriskan daun singkong pada piring kaca. Kemudian langkah selanjutnya, setelah merebus daun singkong pada kaleng yang berisi alkohol, lalu beri tetesan obat merah pada daun singkong, kira-kira 10 tetes. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi pada daun singkong satu persatu sebelum direbus, setelah direbus dengan alkohol, dan setelah ditetesi dengan obat merah. Kemudian, jangan lupa untuk mencatat perubahan yang terjadi pada daun singkong di tabel hasil pengamatan dan dokumentasikan hasil pengamatan. Perubahan yang terjadi pada daun singkong sebelum direbus yaitu daun singkong tetap berwarna hijau, akan tetapi pada bagian tengah daun singkong warnanya sedikit lebih pudar, disebabkan karena daun ditutup dengan aluminium foil selama 1 minggu dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Perubahan pada daun setelah daun direbus dengan air selama kurang lebih 5 menit, daun singkong menjadi layu dan warnanya menjadi pudar, terutama pada bagian tengahnya. Lalu, perubahan yang terjadi pada daun singkong setelah daun singkong direbus dengan alkohol, yaitu warna hijau pada daun singkong larut dan bagian tengah daun singkong berubah menjadi warna pucat, sedangkan bagian pinggir dari daun singkong tetap berwarna hijau, akan tetapi warnanya sedikit pudar. Kemudian, perubahan yang terjadi pada daun singkong sebelum ditetesi dengan obat merah, yaitu daun singkong pada bagian tengahnya tetap berwarna pucat dan bagian pinggirnya berwarna hijau. Akan tetapi, pada saat daun singkong ditetesi dengan obat merah, bagian pinggir daun singkong yang terkena sinar matahari berubah menjadi warna biru kehitaman. Hal ini disebabkan karena daun singkong yang mendapatkan sinar matahari melakukan fotosintesis dan menghasilkan amilum. Sedangkan pada bagian tengah daun singkong yang ditutup dengan aluminium foil dalam waktu 1 minggu berubah menjadi warna kecoklatan. Hal ini disebabkan karena daun singkong bagian tengah tidak mendapatkan sinar matahari dan tidak melakukan fotosintesis sehingga tidak menghasilkan amilum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.